Hari ini kita akan bahas tentang hadis Ibnu Umar, dan ini juga seru juga ini. Ya, seru juga. Tentang duduk tasyahud atau tahiyat dan bagaimana jari jemari kita nanti. Nah, ini sering juga ditanya, Ustadz, gimana kalau lagi sholat tuh kenapa ada orang jari telunjuknya ke atas ke bawah, ada yang muter-muter, ya kan? Ada yang gerak-gerak, ada yang diam saja. Nah, insya Allah kita sampaikan pada pagi hari ini. Kita baca dulu hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberkahi keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada lit-tasyahhud, kalau Rasulullah SAW itu duduk tasyahud, wada'a yadahul yusra ala rukbatihil yusra, tangan kirinya ini diletakkan di atas lutut yang kiri. Jangan pula nanti tangan kiri ini diletakkan di paha orang gitu ya, di lutut orang. Lututnya sendiri ya. Kemudian wal yumna 'alal yumna. Jadi tadi disebutkan bahwasanya Rasulullah itu kalau duduk tasyahud meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya. Nah, lutut siapa? Lutut dia sendiri, ya. Kemudian wal yumna 'alal yumna, tangan kanan di atas yang kanan. Wa aqada thalathatan wa khamsin. Kemudian beliau aqadah, ini membuat angka atau hitungan 53 ya, ini cara orang Arab. Wa asyara bi isba'ihi as-sabbabah. Kemudian menunjuk, asyara itu menunjuk, isyarat ya. Nah, kalau kita memberi isyarat kan kita tunjuk. Walaupun isyarat itu tidak mesti selalu pakai tunjuk, bisa pakai mulut, ya kan? Mana orangnya? Tuh, gitu ya. Kita pakai bibir, bisa kan? Tapi kita intinya menunjuk, ada yang kita tuju. Jadi ketika tasyahud itu Rasulullah SAW ya meletakkan tangan kanannya ini di atas lutut kanannya, kemudian beliau membuat hitungan 53 dan asyara bi isba'ihi as-sabbabah. Dengan telunjuk ini beliau memberikan isyarat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam riwayat lain, wa qabada asabi'ahu kullaha. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain bahwasanya menggenggam seluruh jari jemarinya. Nah, ini jari jemarinya digenggam. Itu ya. Wa asyara billati tali al-ibham. Kemudian yang semuanya ini digenggam, jari telunjuknya ini tetap diisyaratkan, apa namanya bahasa kita ya? Ya, dia menunjuk gitu. Ini hadisnya. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Qala al-ulama khussatis sababatu bil isyarah litisaliha biniyatil qalbi. Kenapa pakai ini kalau kita menunjuk? Nah, ini kata para ulama, kenapa? Karena ternyata telunjuk ini nyambung dengan hati kita. Fatahrikuha sababun lihudurihi. Jadi kalau telunjuk ini kita gerakkan, ini dapat menyebabkan hadirnya hati kita dalam sholat itu. Jadi kalau kita lagi tahiyat kan kita nih, ya kita gerakkan. Nanti kita sebutkan bagaimana geraknya. Jadi nyambung gitu ya dengan hati kita. Ini disebutkan oleh para ulama, bukan hadis ya. Kemudian wa wad'ul yadaini ala rukbataini mujma'un ala istihbabihi. Pembahasan pertama Bapak dan Ibu, tangan kita letakkan di atas lutut itu semuanya sepakat ya.
Tangan kanan di atas lutut kanan, tangan kiri di atas lutut kiri. Wa qawluhu wa aqada 53 qala al-musannif fi talkhis. Nah, aqada 53 ini hitungan 53 ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau At-Talkhis. Bagaimana caranya? Ayyaj'alal ibhama maftuhatan tahtal musabbihah. Ibu jari kita ini terbuka di atas di bawah telunjuk. Maka kalau kita lihat gimana, Bu, kalau orang tahiyat kan begini ya. Ini terbuka nih. Makanya kalau kita lihat ada orang begini kan, di saat tahiyatnya begini nih dia, seolah-olah menembak gitu ya. Nah, ini hitungannya, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Begini kita tahiyatnya. Ini yang pertama. Jadi ada tiga cara menunjuk nanti. Tinggal kita lihat nanti teman kita dan diri kita mana yang dilakukan. Yang pertama ini, begini ya, jari induk ya, ibu jari kita terbuka di bawah telunjuk. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam hadis tadi wa qabadha ya, dan menggenggam. Ini yang ketiga, yang kedua. Jadi asabi'u kula ay asabi ayadihil yumna qabadha 'ala raha wa asyara bis sababah. Yang kedua, gerakan yang kedua kita genggam semuanya. Maka kalau kita lihat ada begini, digenggam semua gini ya. Nah, ini digenggam. Semuanya kita genggam. Ada yang begini, ada yang kanan begini ya. Pokoknya jari jemarinya ini, yang 4 ini digenggam. Yang satu tetap menunjuk. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga yang diriwayatkan oleh Wa'il ibnu Hujur, halaqa bainal ibhami wal wusta, membuat lingkaran antara ibu jari dengan wusta. Wusta itu jari tengah. Begini. Ada yang ibu lihat begini orang ini di saat tahiyat ya Bu ya, Pak. Kalau tahiyat kan begini, ada yang kita lihat. Ah, gini. Jadi ada 3 nih. Semuanya boleh kita lakukan. Semuanya boleh kita lakukan, ya. Jadi ada yang begini, ada yang menggenggam semuanya, ada yang begini nih ya. Dan yang begini ini ada 2 versinya. Ada yang begini tangannya, jari ini dia begini kan. Ada juga yang agak terbuka. Dan ini ada hadisnya, hadis Ibnu Zubair, bahwasanya Rasulullah SAW disebutkan ketika tahiyat, idza jalasa fit tasyahhud wada'a yadahul yumna ala fakhidhil yumna, meletakkan tangannya di atas pahanya yang kanan, wa yadahul yusra ala fakhidhil yusra, tangan kirinya di atas paha kirinya, wa asyara bis sababah, dan menunjuk ya, walam yujawiz basarahu isyaratahu, dan tidak disebutkan apakah jari yang lainnya ini digenggamkan. Di riwayat Abdullah ibnu Zubair. Makanya kalau Ustaz perhatikan, ada yang menunjuk tuh begini, termasuk Ustaz pakai yang ini gitu ya. Ada yang jarinya agak dia di atas ya, di atas lututnya, kemudian masih terbuka, tidak digenggamnya. Tapi ininya tetap begini, terbuka begini ya. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini cara kita menunjuknya. Ada 3 cara tadi. Semuanya insya Allah boleh dilakukan. Jadi kalau misalnya kita menyalah-nyalahkan orang, tidak pas juga, karena ada dasarnya masing-masing dan semuanya sesuai sunnah. Kadang-kadang kita bilang harus begini, ini sunnahnya. Lah yang tadi kan ada sunnahnya juga, ada dalilnya juga, dan hadisnya juga benar. Baik, mulai kapan kita menunjuk? Bu, mulai kapan menunjuk? Hah? Dari asyhadu alla ilaha illallah. Itu yang Ibu lakukan kan?
yang Rasulullah lakukan? Dari kapan? Hah? Dari awal, Bu. Iya, dari awal. Dari awal kita tahiyat itulah menunjuk kapan asyhadu Allah. Nah, nanti di saat asyhadu alla ilaha illallah itu ada lagi ungkapan yang perlu kita sampaikan nanti. Jadi sebenarnya menunjuk itu dari awal. Di saat kita ingin tahiyat, posisi kita langsung menunjuk. Di riwayat yang lain, telunjuk kita ini enggak lurus, tapi membengkok sedikit, melengkung, ya, melengkung sedikit. Baik. Jadi kita mulai di awal menunjuk itu. Baik. Cuman belum terlalu istilahnya lurus, belum tegak. Jadi kita baru ibaratnya begini nih ya. Sudah ada, sudah kita kasih isyarat, gitu ya. Baik kita yang begini tadi atau yang begini, pokoknya telunjuk kita sudah memberikan isyarat. Baik. Yang berikutnya kita sampaikan di sini bahwasanya summal isyarah bis-sababah wa warada bi lafdzil isyarah kama huna wa kama fi hadis Ibnu Zubair annahu sallallahu alaihi wasallam kana yushiru bis-sababah wa la yuharrikuha. Setelah kita tahu bahwasanya kita memberikan isyarat telunjuk kita ya dengan 3 cara tadi, boleh. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, digerakkan apa tidak? Digerakkan apa tidak? Maka di sini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada perselisihan antara para ulama. Karena sebenarnya dalam hadis ada 2. Ada yang mengatakan la yuharrikuha. La yuharrikuha. Ada hadis menyebutkan bahwasanya dari hadis Wa'il bin Hujur, rafa'a usbu'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Bahwasanya Rasulullah itu ketika tasyahud menggerakkannya. Tapi Ustadz kaji-kaji dan Ustadz baca-baca hadis yang menunjukkan menggerakkan telunjuk itu hadisnya diperdebatkan. Karena seluruh riwayat ya itu menunjukkan la yuharrikuha, tidak menggerakkan. Tetapi ada satu rawinya namanya Zaidah ibnu Qudamah, beliau menambahkan di situ wala yuharrikuha, menambahkan yuharrikuha. Maka kata para ulama, tambahan ini tambahan yang syadz, yang lemah gitu ya. Tapi pada intinya Bapak dan Ibu, ini ada perselisihan para ulama. Bahkan kalau kita lihat yang menggerak-gerakkan itu mengambil madhab atau misalnya pendapat Imam Albani rahimahullah, karena dia dalam buku beliau Sifatus Shalah, dan beliau mengatakan hadis ini ya kuat gitu ya. Tapi begitulah para ulama berselisih tentang memahami hadis ini. Dan ingin Ustaz sampaikan di sini, kapan kita menggerakkannya? Baik. Kalau dari madhab, pertama kita mulai dari madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i tadi ketika kita menyebut asyhadu alla ilaha illallah tadi, bukan dari asyhadunya, tapi di saat menyebut illallah. Gimana kalau kita asyhadu kan posisi kita masih begini ya, asyhadu alla ilaha illallah, baru naik nih. Makanya kalau di madhab Syafi'i ada naiknya kan gitu ya. Kalau kita perhatikan di mazhab Syafi'i, orang-orang yang bermazhab Syafi'i, telunjuknya naik. Asyhadu alla ilaha illallah. Dah nih sampai kita salam enggak lagi turun ini. Telunjuk ini ya. Ini yang biasa kita lakukan, Ustaz juga begitu, gitu ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita angkat yang pertama. Kalau di mazhab Hanafi, mereka mulainya diangkat di saat menyebutkan la ilah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Turun lagi dia. Di mazhab Hanafi. Ya Bu ya. Kalau dia naiknya di saat menyebutkan tiada Tuhan, naik dia. Illallah turun, kecuali Allah diturunkan. Itu di mazhab Hanafi. Di mazhab Maliki ini yang kita temukan digerak-gerakkan.
tetapi mereka menggerakkannya kemana? Ke kiri ke kanan seimbang. Gitu ya. Gitu. Ke kiri ke kanan aja. Ya. Ke kiri ke kanan. Di mazhab Maliki. Di mazhab Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal menggerakkannya setiap ketemu lafaz Allah. Banyak itu Bu ya. Makanya bergerak-gerak. Kalau kita kan tidak tahu kenapa gerak-gerak orang kok. Apa ngusir nyamuk gitu ya? Apa ngusir setan gitu. Padahal sebenarnya para ulama itu berijtihad. Kapan kita gerakkan telunjuk kita? Menyebut nama Allah di dalam mazhab Hambali. Misalnya kita nyebutkan at-tahiyyat. Kan begini nih. Kalau mazhab Hambali begini, mereka ini ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu lillah. Naik ya. Nanti turun lagi. Ketemu lafaz Allah, gerak lagi. Turun lagi, ketemu lafaz Allah, gerak lagi gitu. Jadi setiap ada lafaz Allah mereka gerakkan. Dan yang sering Ustaz lihat juga atau mungkin kita saksikan juga ada yang menggerakkan terus. Nah, inilah yang diambil oleh Imam Albani rahimahullah. Beliau tidak sama dengan imam yang 4 ini. Beliau mensahihkan hadis yang menggerakkan tadi dan beliau gerakkan dari awal salat sampai selesai salat. Ya, makanya kadang-kadang kita lihat ada yang begini gitu ya. Karena cara menggerakkannya nggak ada. Yang namanya bergerak-gerak itu kan nggak ada ketentuannya. Yuharrikuha, menggerakkannya. Tidak ada ketentuannya menggerakkannya ke kiri, ke kanan, apa ke belakang, ke bawah, apa ke atas, ke bawah gitu ya. Ke depan misalnya, tidak ada. Makanya digerakkan. Ijtihad para ulama. Nah, di mazhab Syafi'i tadi gerakkan. Kan sudah kita tunjukkan ini. Nah, menggerakkannya apa? Ketika menyebut illallah gitu ya, diangkat kemudian tidak lagi diturunkan. Nah, ini Bapak dan Ibu caranya. Sebenarnya ini sekedar cara, dan kalaupun tidak kita gerakkan ataupun kita gerakkan, insya Allah tidak ada masalah ini ya. Tapi kadang-kadang aneh juga kita sholat nih gitu ya. Sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau kita lagi tahiyat itu pandangan kita kemana? Kemana? Telunjuk siapa? Telunjuk kita, kok telunjuk kawan gitu ya. Ini lihat telunjuk kawan, kok gerak-gerak gitu. Sebenarnya di saat kita tahiyat itu pandangan kita itu ketelunjuk kita. Jadi khusyuk kita. Tapi kalau kita lihat telunjuk kawan, kenapa telunjuk kawan ini nggak gerak-gerak gitu ya? Akhirnya selesai sholat. Jadi di saat sholat itu udah mikirkan, ini mau saya dakwahin nanti, ini mau saya tanya nih, kenapa nggak gerak-gerak gitu. Jadi nggak sah lagi, nggak khusyuk lagi sholatnya. Ya? Apalagi yang parahnya ini kalau misalnya ada yang gerak, yang tidak bergerak misalnya, tiba-tiba ada yang temannya begini-gini, dipegang sama dia, misalnya kan, itu parah lagi. Misalnya diam, tidak lagi sholat itu nanti ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ulama dahulu luas gitu ya, berbeda ini biasa bagi mereka. Maka kata Imam Al-Baihaqi rahimahullah, yuhtamalu ayyakuna muraduhu bitahrik al-isyarah la takrir tahrikiha hatta la yu'aridu hadis Ibn Zubair. Imam Al-Baihaqi mengatakan maksud daripada menggerakkan tadi adalah, kata beliau, yaitu dengan memberikan isyarat, bukan berulang-ulang. Ini cara ulama dahulu memahami hadisnya. Maka kalau kita lihat ulama yang 4 tadi luar biasa mereka. Jadi tidak terlalu bergerak terus gitu ya. Misalnya di mazhab Syafi'i tadi sekali saja dia sudah menunjuk, kemudian digerakkan di saat menyebutkan illallah. Di mazhab Hanafi la ilaha illallah, begitu. Ya, ini yang Ustaz dapatkan sebagaimana kita baca-baca dari buku-buku tentang bagaimana menggerakkan telunjuk ini. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa pakai telunjuk tadi? Dan ini karena ada maknanya itu al-ikhlas atau tauhid. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika Rasulullah melihat sahabat sholat menunjuk dengan tahiyat dan menunjuk dengan 2 jari. Disebutkan kalau Ustaz baca di buku
fikih sunnah itu Sa'ad, sahabat Sa'ad. Maka kata Rasulullah, ahid ya Sa'ad, satu gitu ya. Kalau tidak boleh tahiyat itu pakai at-tahiyatul mubarakatus salawat misalnya, satu ya, pakai telunjuk. Nah ini disebutkan oleh para ulama, kenapa pakai telunjuk? Karena menunjukkan satu ya, menunjukkan Allah itu esa. Maka di sini disebutkan wa maudhi'ul isyarah inda qaulihi la ilaha illallah lima rawahul Baihaqi min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempat ketika kita memberikan isyarat itu ketika menyebut la ilaha illallah, dan ini kata Imam Al-Baihaqi sesuai dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'i bil isyarati tauhid wal ikhlas fihi. Dan ketika kita menunjuk ini, kita mengikhlaskan diri dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa yang kita lakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu jami'an fit tauhid bainal fi'li wal qawli wal i'tiqad. Jadi Bapak dan Ibu, tentang tauhid itu kita mengumpulkan dalam tiga. Keyakinan kita Allah itu satu, kita ucapkan la ilaha illallah, kemudian kita lakukan dengan begini. Jadi ini tanda satu, tanda tauhid. Walidzalika nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil isyarah bil usbu'ain. Maka dari sinilah Rasulullah melarang untuk memberikan isyarat dengan kedua jari ya. Wa qala ahadun liman ra'ahu yushiru bi usbu'aihi. Maka ketika beliau melihat ada orang yang menunjuk dengan dua jari, maka kata beliau satukan. Wa wajhul hikmah syughulu udwin bi ibadah. Dan di antara hikmahnya adalah bahwasanya memfungsikan seluruh anggota badan kita itu untuk beribadah. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai penutup tadi masalah tangan kanan, sekarang tangan kirinya. Disebutkan dalam riwayat Imam Ad-Daruqutni di hadis Ibnu Umar, annahu sallallahu alaihi wasallam alqama kaffahul yusra rukbatahu wa fassara al-ilqam bi atfil asabi ala rukbah. Jadi tangan kirinya itu diletakkan di atas lutut yang kiri. Wa dhahaba ila hadza ba'dhum amalan bi hadhihi riwayah wa qala wa ka'anna al-hikmah fihi man'ul yadi 'anil abas. Tujuannya apa? Supaya tangan ini tidak berbuat yang sia-sia. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di saat kita tahiyat, tangan kiri berada di lutut kiri, kemudian tangan kanan kita berada di lutut kanan, kita tunjukkan ya dengan jari telunjuk kita, kemudian jari jemari kita genggamkan, bisa dengan yang begini atau bisa dengan yang begini, boleh semuanya. Dan kemudian kita gerakkan, bagi yang menggerakkan ya ketika menyebutkan la ilaha illallah. Kalau mazhab Hanafi dari la ilahanya kita angkat, la ilaha illallah turunkan. Kalau di mazhab Syafi'i la ilaha illallah, illallahnya ngangkat ya. Kalau di mazhab Hambali ketika ada kalimat Allah, Ibu hitung aja itu di tahiyat itu berapa kali ada kalimat apa, ada lafaz Allah, gerakkan. Di mazhab Maliki tadi yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri. Dan ini Ustadz lihat semua, bahkan guru-guru Ustadz ada yang Maliki begitu mereka ininya ketika diaman gitu ya. Yang Hambali ya begitulah Hambali. Yang Syafi'i memang itulah yang biasa kita lakukan dan biasa juga kita lihat. Kemudian yang Abu Hanifah pun begitu. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pembahasan kita tentang bagaimana menunjuk di saat tahiyat. Jadi silahkan Bapak dan Ibu pahami. Mudah-mudahan dengan adanya tambahan ilmu yang sedikit ini menjadikan kita lebih baik dalam beribadah. Kita tidak sibuk menghukum-hukumi orang, tetapi ambil yang kita bisa lakukan dan yang kita yakini bahwasanya itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ada semua gitu ya. Yang berbeda itu Bapak dan Ibu caranya tadi.
cara ini kan. Tapi kalau menunjuknya ada yang begini, ada panduannya, yang begini juga ada panduannya. Yang berbeda tadi cara menggerakkannya. Kapan? Ada yang menggerakkannya dari awal selama salat, ada yang di lafaz ini, ada yang saat begini. Dan itu tentu ijtihad para ulama. Mudah-mudahan mereka semuanya telah mendapatkan apa yang mereka ijtihadkan. Karena kalau benar ijtihad mereka dapat 2. Kalau salah mereka dapat 1 kebaikan. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Kalau ada yang benar dari Allah, kalau ada yang kurang datangnya dari Al-Faqir, kita akhiri pertemuan kita dengan lafaz subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.